Pemirsa Hasanah, keberadaan anak kecil di masjid seringkali mengganggu suasana khusyuk prosesi sholat berjamaah di masjid. Karena selain sulit dikendalikan, anak-anak seringkali membuat gaduh suasana. Teriak-teriak, berlarian ke sana kemari, apalagi di masjid-masjid yang luas dan nyaman. Akibatnya, tak sedikit jemaah yang terganggu kekhusyukan sholatnya karena tingkah anak-anak itu. Karena situasi itu, terkadang ada yang nyeletuk kalau memang niat sholat jamaah di masjid, tidak usahlah membawa anak kecil karena mengganggu jemaah sholat. Namun juga tak sedikit jemaah yang berkomentar, biarkanlah anak-anak itu agar mereka terlatih dan terbiasa dengan sholat jamaah di masjid. Lalu bagaimana seharusnya? Apakah memang mengajak anak kecil ke masjid yang sering kali membuat kegaduhan itu tidak dibenarkan dalam agama? Membawa anak ke masjid sebaiknya dilakukan para orang tua agar anak-anak terbiasa dengan amal soleh sejak dini. Hal ini pun biasa dilakukan para sahabat bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Qatadah radhiyallahu anhu menuturkan, ketika kami sedang duduk-duduk di masjid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muncul ke arah kami sambil menggendong Umamah binti Abil Ash, cucunya dari putrinya Zainab. Ketika itu Umamah masih kecil, belum disapih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggendongnya di atas pundak, kemudian Rasulullah mengerjakan sholat, sedang Umamah masih di atas pundak beliau. Apabila ruku, beliau meletakkan Umamah, dan apabila berdiri, beliau menggendongnya kembali. Beliau melakukan yang demikian itu hingga selesai sholatnya. Anas radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar tangisan seorang anak kecil bersama ibunya, sedangkan beliau dalam keadaan sholat. Karena itu beliau membaca surah yang ringan atau surah yang pendek. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sungguh aku pernah memulai sholat yang ingin kupanjangkan. Lalu karena ku dengar tangisan seorang anak kecil, maka ku ringankan sholat tersebut karena aku sadar kegusaran ibunya terhadapnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Buraidah menuturkan, suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, lalu datanglah Hasan dan Husain radhiyallahu anhu yang memakai baju merah yang saat itu masih kecil. Keduanya berjalan tertatih-tatih dengan baju tersebut. Maka beliau pun turun dari mimbarnya dan memotong khutbahnya. Lalu beliau menggendong keduanya dan kembali ke mimbar. Lalu mengatakan, Maha benar Allah dalam firman-Nya. Sungguh, harta-harta dan anak-anak kalian itu adalah fitnah cobaan. Aku melihat kedua anak ini tertatih-tatih dengan bajunya. Maka aku tidak sabar hingga aku memotong khutbahku. Lalu aku menggendong keduanya. Hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah. Abu Bakrah radhiyallahu anhu menuturkan, sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pernah sholat, jika beliau sujud, Hasan melompat ke atas punggung dan leher beliau. Maka beliau pun mengangkatnya dengan lembut agar dia tidak tersungkur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal itu tidak hanya sekali. Maka seusai salat, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami tidak pernah melihat engkau memperlakukan Hasan sebagaimana engkau memperlakukannya hari ini. Nabi menjawab, dia adalah permata hatiku dari dunia. Dan sungguh anakku ini adalah Sayyid, seorang pemimpin. Semoga dengannya Allah Tabaraka wa Ta'ala mendamaikan dua kelompok kaum muslimin yang bertikai. Hadis riwayat Ahmad. Syadat radhiyallahu anhu juga pernah menjadi saksi. Ia menuturkan, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjadi imam kami pada sholat maghrib atau isya sambil menggendong Hasan atau Husain. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maju ke depan untuk mengimami. Beliau pun menurunkannya Hasan atau Husain lalu bertakbir untuk memulai sholatnya. Di tengah-tengah sholatnya beliau sujud dengan sujud yang panjang. Syadat pun mengangkat kepalanya dan ternyata ada anak kecil Hasan atau Husain di atas punggung Rasulullah yang sedang sujud. Lalu aku teruskan sujudku. Setelah Rasulullah menyelesaikan sholatnya, para sahabatnya bertanya, wahai Rasulullah, sungguh engkau telah bersujud dengan sujud yang panjang di tengah-tengah sholatmu, sehingga kami mengira terjadi sesuatu atau ada wahyu yang turun kepadamu. Beliau menjawab, bukan karena itu semua, akan tetapi cucuku Hasan atau Husain menunggangiku dan aku tidak ingin segera menyudahinya sampai ia puas dengan keinginannya. Hadis riwayat Nasai dan Hakim. Aisyah radhiyallahu anha juga pernah menuturkan, pada suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengakhirkan salat Isya. Itu terjadi ketika Islam belum tersebar luas. Beliau tidak juga keluar hingga Umar berkata, para wanita dan anak-anak yang menunggu di masjid sudah tertidur.
Dan akhirnya beliau keluar dan mengatakan kepada mereka yang berada di masjid, tidak ada seorang pun dari penduduk bumi yang menunggu sholat ini selain kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis-hadis ini, bisa dipahami bahwa membawa anak-anak ke masjid itu boleh, bahkan meskipun masih kecil dan masih tertatih saat berjalan, walaupun ada kemungkinan mereka akan menangis keras. Karena Nabi SAW menyetujui hal itu dan tidak mengingkarinya. Bahkan beliau menyariatkan untuk para imam agar meringankan bacaan surahnya bila ada jeritan bayi, karena dikhawatirkan akan memberatkan ibunya. Mungkin saja hikmah dari hal ini adalah untuk membiasakan mereka dalam ketaatan dan menghadiri sholat jamaah sejak kecil. Karena pemandangan-pemandangan yang mereka lihat dan dengar saat di masjid seperti zikir, bacaan Quran, takbir, tahmid, dan tasbih itu memiliki pengaruh yang kuat dalam jiwa mereka tanpa mereka sadari. Pengaruh tersebut tidak akan atau sangat sulit hilang saat mereka dewasa dan memasuki perjuangan hidup dan gemerlap dunia. Ilmu psikologi modern menguatkan fakta ini bahwa anak kecil itu bisa dipengaruhi oleh apa yang didengar dan dilihat. Namun begitu, bukan berarti pula kita membiarkan anak-anak yang bermain dan berlari-lari di masjid. Ini kewajiban orang tuanya untuk mengambil tindakan dan mendidiknya. Demikian pula pengurus masjid hendaknya memberi pengertian pada anak-anak. Perlu juga diperhatikan keadaan si anak. Hendaklah seorang yang membawa anak masuk ke masjid memberikan pengertian kepada anaknya agar dia menghormati rumah-rumah Allah. Dengan begitu, insya Allah anak akan tenang dan tidak mengganggu para jamaah yang lain. Bila si anak tetap tidak bisa tenang dan membuat para jamaah yang lain terganggu, maka lebih baik tidak diajak ke masjid. Karena maslahat untuk orang banyak harus didahulukan ketimbang maslahat pribadi. Wallahu a'lam.